untuk orang yang bernyawa adalah sesuatu kepastian. Kenapa? Karena tidak satu makhluk pun yang bernyawa yang tidak mati. Apapun makhluk Allah, sebelum diciptakan ajalnya sudah ditetapkan. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila batas kehidupan itu sudah datang, yang disebut dengan kematian, sesaat tidak bisa dimajukan, sesaat tidak bisa dimundurkan. Kematian itu akan datang sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Sa'ah di dalam ayat itu gerak satu langkah sekali dalam jam, bukan 1 jam, tapi 1 detik. Makanya ulang balik, untuk itu orang mandai manpo tidak ada istilah kalau ada seorang yang seperti kamu sehingga keluar kata-kata latih guarinya sakaratul maut, sehingga ada akunya mungkin menunggu anaknya nanti tiba. Kan ada kata-kata keluar surga itu ada dari orang kafir, dari orang beriman. Iman. Berdasarkan firman Allah, mati itu tak bisa menunggu-nunggu. Nyo sadati saja tohnya tak bisa dimajuan, sadati tidak bisa dimundurkan. Jadi kalau nanti hari nyo sakaratul maut, baitu anaknya nambah tunggu baca assalamualaikum, langsung nyo innalillah. Apa orang anda iyo tua. Semakin tertanamlah keyakinan yang tidak benar itu. Kalau yang serupa itu kan tidak ada beradu ayat tadi itu, Pak. Keyakinan awak nandak batu atau ayat tadi yang salah? Keyakinan awak. Hah? Keyakinan awak. Ayat keyakinan awak rubah keyakinan itu. Ya. Kalau yodek sabab anak atau cucunya tibonya meninggal, telepon anak itu yang pulang lagi dia lama nak mati. Kami itu nerancak. Bertambah rumah bila dia pulang rumah mati. Kan tak seperti itu. Baik. Oleh sebab itu kita nanti dalam musyrik boleh yakin ke mati. Yakin seketik, yakin banyak? Banyak. Yakin itu sebenarnya yakin? Yakin. Bukti. Yakin mati. Banyak. Buktinya wak yakin bahasa ini mati. Hah? Bapak? Iya itu betul. Kan itu keyakinan awak. Bukti awak bahasa yakin itu. Sudah banyak yang mati. Sudah banyak. Sudah bukti ke? Bukti kadiri awak. Bahasa awak sabana yakin hidup kemati ya bukti. Nah, itu. Itu nanti tu ya. Tak menjadi orang mati ya era. Persiapan nama kita bangun kita ini tua. Itulah bukti kita yakin dia akan mati pada suatu ketika. Sebab kita yakin itu yang dibutuhkan setelah mati.
Le perlu piti kalau ada mati. Nah, rumah, baju, kapannya, lewat balik. Nah, siapa lagi? Bako, nak pisang, kawan, kayu mana awak berangkat di pergi orang. Ya kan? Turil itu. Kan ada orang balik kain apa yang ini, mula 60 masuk anzu balik kain apa nggak dibalik ada. Karena memang tidak disuruh. Yang disuruh kan memperbanyak amal, karena itu yang akan dibutuhkan di seberang kematian. Itu buktinya. Memperbanyak amal itu dua caranya. Pertama, lakukan dan disuruh, tinggalkan dan dilarang. Ya tidak bisa main sehasil. Nan disuruh yang kerajaan dan dilarang yang kerajaan juga. Bisa? Nah itu. Nan disuruh yang kerajaan yang dilarang yang kerajaannya berarti fasik. Fasik itu bahasa awak gilo. Mana ke gilo? Nyu yakin bahasa ini mati, tapi dosa nyebutnya tak gilo no. Ditanya nggak yakin? Yakin. Ini barangkali menurut saya itu juga bangunnya barang sampai dulu. Berarti yakin itu sebuah kebohongan kepada Allah. Berarti ungkapan yakinnya adalah ungkapan bukan orang beriman tapi orang munafik. Oke. Yola yakin? Hah? Yola yakin? Yakin. Nah, ada dong yang lain. Yakin. Baik. Lampir 2 bulan Surarayo Allah berusuk. Alah. Baik. Baik banyak. Kan baik itu. Seharusnya kalau yakin kan tak boleh tuh. Ada berusuk sudah bersyukur lampir 2 bulan. Enggak Ustaz. Sebenarnya indah, bapak indah yakin bahasa ini kau mati. Supaya amal awak patang pun tak rusak. Kok yuk tiba kartu mati itu nanti kita bawa ke hadapan Allah apa? Hah? Apa? Amal. Amal. Amal itu 2 cara. Amal soleh ke amal sayyi'at je. Amal elok cek, amal buruk cek. Tidak kedua-dua yang bawa. Hah? Hanya lagi. Lain dan elok sana dibawa. Tergantung orang itu kerajaan. Mbak itu Ustaz. Kamu dulu detong oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin. Bahawa aku mati nak kejiwa kini Ustaz. Kalau lagi kaji orang ada ingat dia dimengerti. Apalagi jarang-jarang dibaca. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap nama nyawa mati. Itu harus menjadi keyakinan. Kalau itu menjadi keyakinan, maka seluruh nabi perintah Allah di kerajaan, seluruh negara antian cerita lain dah. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia,
Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya di akhirat saja balasan kebaikan kamu itu disempurnakan. Ini enggak. Ini dari DP. Ada di dunia kau balasan kebaikan awak dari Allah? Ada. Lain? Ada. Ada? Tapi itu DP Pak. Paspor. Balasan nan sabana yang besok diajian kecil Allah dalam ayat tadi di akhirat. Makanya itu diperbanyak-banyak. Kok yaki dosa diperkurang-kurang dan dia biar. Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa dihindarkan dari neraka dimasukkan masuk surga, sungguh ia adalah beruntung. Tapi ujung ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan di dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Artinya tidak ada satupun di dunia ini nan sabana bana sanam, nan sabana bana sero, nan sabana bana nikmat. Kalau ada itu hanya semu sementara dan sifatnya memperdaya. Itu dunia. Oleh sebab itu, seorang laki-laki Ansar pernah mendatangi Rasulullah. Kemudian dia bertanya, "Wahai ya Rasulullah, siapa yang lebih utama dari orang-orang yang beriman ini?" Kan banyak orang iman gak? Apalagi yang mengaku beriman banyak. Musajid awak saya iman mana? Ya kan? Musajid awak musajid iman, tapi orang beriman. Tapi ada orang sebenar-benar beriman, ada orang bantu orang beriman, hanya ada orang yang mengaku-ngaku beriman. Nah, Rasul menjawab, siapa yang paling utama di antara orang yang beriman? Ahsanuhum khuluqan. Orang yang beriman yang utama itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi pandangan Allah tidak kebantu, tidak ke kayu orang, tidak ke haratu, tidak ke pangkit, tidak ke jabatan, tidak dikurang mana. Sebaik-baik kamu adalah orang Arab, kan itu Allah Rasul. Sebaik-baik kamu adalah orang Madinah, kan? Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik akhlak. Makanya dinama oleh uliutan lima makan mata. Sesungguhnya kata Rasul, aku diutus ke permukaan bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Ini akhlak manusia itu non bedo ini Pak. Bedo sabana bedo. Nah, ndak kusik banang apa kusik banang sarang lampu. Tak mau dong sama bangkah ndak jaleh ini. Kecil anak muda, anak remaja nak terhati. Kadang-kadang orang baik banyak pun nak terhati. Gitu. Galetek anak muda kadang-kadang orang baik galetek kau.
Ada orang nalabu muka gaya anak muda. Ya. Ada? Ya. Nyamu kasih karisi paling itu menjadi Daud. Ini kemungkinan. Nggak mungkin. Bakari dia ramai anak muda ni dari dia dari bonding anak muda dari bonding lo. Tak tahu dia gaya awak. Nah, orang-orang melalang siapa nyo mengaku baiman rato-rato nyo berjamaah musajid. Mana banyak dalam masjid baru di luar masjid. Hah? Luar. Mana di luar? Ini luar sisi. Padahal hampir mati kok. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, dan itu yakin sebagai yakin akan sebuah kematian pada diri kita masing-masing. Maka mau tak tidak mau kita harus perbaiki akhlak kita masing-masing. Orang bisa menasihatinya, Pak. Pak, kadang-kadang Pak Haji jangan mau dituju orang lain. Umur akan dulu. Entah besok, entah ekor kita mati. Paling kawan bisa menituju 40 nafsin dari kotor maut yang dia yakin. Nah, kesabaran bisa merubah diri itu Apa? kurang lain atau apa? Apa? Maka kesadaran tumbuhan pada diri masing-masing. Lalu nambah umur 60 dalam saya itu. Lebih. Hah? Lebih. Lagi. Kok 60 umur ini matinya sama umur Rasulullah 63 berapa tahun lagi? Nih. Nah, Ya 3 tahu. tahun lagi. Jogaya kita bak ini kira-kira lagi capai target masuk surga. Lalu cari ke belakang, tengok ada kajian ini, program untuk masuk neraka. Kalau sukses kan itu, Pak. Sebelumnya perang nyawa Pak, ini suruh bawa Mbak neraka Mbak aja. Itu namanya dengan Pak. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, tidak ada jalan lain di awak kalau yo itu nak sabana-bana dapat balasan besok di akhirat yang sempurna dari Allah, dihindarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Waktunya kini merubah perang itu. Kadang-kadang waktu main sebelah-sebelah, kamu saja maka rajin lagi basidakah kiu ari, tapi munculnya model tulis cipe, Sampai tu main sebelah nggak bisa. Tapi nyoba punya nak nyoba berhenti dulu, mengatur pin nasihat ustaz nak nyodangan lo. Betul-betul serupa itu yo rajin. Kalau tak pandemi Pak barangkali lagi Pak kalau lagi mau balik tadi. Tapi tidak banyak dan sudah barangkali untuk diperbaiki. Sekali lagi balik ke diri awak, memang awak yang bisa
membuat program perubahan pada diri, manajemen perubahan namanya. Bacaron cari anu itu kerajaan di belakang, tatap anu itu kerajaan kini, kemudian baah hendaknya untuk masuk akan datang. Entah lain 3 tahun lain, entah 2, entah setahun, entah sebulan lain. Mungkin sebulan lain, Ya. mungkin, Ya. mungkin. Kan bisa tidak mungkin tuh. Sebulan lain dia bisa. Tapi mungkinkah sebulan lain? Masa bulan sehari bisa? Nanti malam bisa? Ya. Orang begini nanti murahnya. Baca tak selemo, jadi COVID 3 hari sudah mesti. Ini kan COVID sudah sami badan COVID. Iya kan? Ya. Memang alat pendeteksinya memang serupa itu. Sakit atau sakit ini positif tuh. Memang alatnya serupa itu. Sehingga semakin banyak orang tes COVID, semakin banyak orang di COVID kan. Ada udah murah. Tanya aku. Ada antara Ustaz. Ayat kami mutu, ayat garam, ayat asam. Kalau enggak jahe merah, kalau enggak daun sungkai, ya kan? Tidak dibuli itu kecek-kecek nama, backgroundnya tawali. Hilang penciuman Pak soal sisa diri di rumah. Bek dia Pak perlu. Kami badan beli bersama. Kalau Ustaz kecil model itu tak tahu itu sakit mati pejabat jadinya itu ajar itu apa? Ya kan? Ini namanya mati deh. Ada anak mau mati. Ya. Ustaz mau tak dia mati Ustaz? Tak 10 tahun lagi tak? Aduh. Bisa? Oke. Sudah cukup. Laki-laki tadi bertanya balik ke Nabi. Itu kan pertanyaan pertama lagi jawab ke Nabi. Saya yang paling utama dari orang beriman dan paling baik akhlaknya. Jadi kalau nak menjadi orang beriman terbaik, wak pelok akhlak wak teori. Mulai dari yang ketek-ketek nasihat agim kan itu. Mulai dari yang diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai saat ini. Ibadahku mana banyak mengadang penuh ketek Pak? Ketek. Tidak tahu Bu, ibadahku mana banyak mengadang penuh ketek? Ketek. Tidak tahu bro. Hah? Nenggadang ibadahku namanya ketek. Nang wajib atau nang sunat? Nah, itu ketek semua. Ibadahku banyak nang ketek pada nang gadang. Haji barangkali semua hidupnya. Sekali. Zakat barangkali setahun. Sekali. Dan dari acok solat wajibnya Pak 5 kali sehari. Tapi solat sunat berapa? Berapa rakaat saya semalam? Hah? Mentalok dapat berat terlalu. Yang mentalok dapat berat terlalu. Enggak, boleh. Dah boleh tak? Senek mana? Relatif. Kok tiga? Boleh. Makan tu dua boleh. Kalau makan 10. Solat duha
paling kurang 2 rakaat, maksimal 2 kali rakaat, barangnya. Tahiyatul masjid, ya, Lengkap. banyak. Nah, aja salat rahim, 5 waktu, 7 kali rakaat. Berapa banyak amalan sunat dan ketek-ketek itu dia doakan awak supaya awak banyak amalnya. Sebab dia amal soleh kok kita masuk surga. Tu begitu. Banyak-banyak apa? Mulai keluar dari rumah, amal soleh itu, keluar dari rumah, masuk keluar, langkah kaki kanan, baca doa. Ini doa apa doa? Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat baca. Menindak kalau baca. Ini tak banyak nanda itu loh. Sudah nyari bini boleh, dia boleh. Tipe ini. Kaki tak kaki mana dilangkahnya untuk ayam tanah yang baca dah tu. Sehingga nilai langkah-langkah tak tu dinilai oleh Allah. Satu langkah yang diayunkan dari rumah ke musajid atau musola sampai ibadah mendatangkan satu hasanah, membuang satu dosa. Ibu pernah berhitung langkah ibu kemari dari rumah? Bawa tak melangkah Ustaz Wajonda. Barangkali putar warna ibu dari rumah kemari. Pernah dia tahu? Kalau mu sampai tinggal mu masjid pernah betong. Sebab aku no betong tak betong pahala. Kalau ditanya orang bara jarak rumah Ustaz dan masjid 333 langkah. Apa berat? Kalau pagi berat kayaknya. Tapi dia pindah pagi sudah kok. Mau nak banyak kalau Ustaz tinggal di tepi air itu tak jangan pun saja itu. Okay. Tapi beliau yang cerdas. Bab itu nyum menjadi jiran masjid. Kalau dapat buat mencari perumahan buat tinggalkan yang menakik masjid. Okay. Tapi jangan ajak rumah ibu mari. Sampai dah dulu loh. Kalau sedikit semua. Nah. Okey. Jadi sampai di musajid, di pintu masjid, langkahkan ke dalam masjid kaki kanan, baca doa masuk masjid. Sehingga kalau lupa dah awak ibu ni Pak Haji senar raja-raja. Kalau tak apa berhenti dalam masuk tu. Dah lihat. Acok baca maksudnya paling lah. Kaya tujuan tu bagi itu nak. Kalau sekiku umur tawar kali betul doa akan masuk masjid. Pada ibadah amal soleh. Sampai di masjid langsung salat tahiyatul masjid. Tak mau tahu loh. Kalau mau tahu dia tak tuan. Ini pakai timer tu. Masuk masjid orang sudah azan. Kalau kita ingin tahiyatul masjid tidak jawab azan solat. Kalau jawab azan timernya habis. Ini sebabnya karena kita masuk masjid. Kadang satu peristiwa Rasul sedang berkhutbah, ada jemaahnya yang terawih masuk kudian. Langsung dia duduk, disuruh oleh Nabi tagak salat tahiyatul masjid.
sedang khutbah. Oh, teman-teman terlambat itu nanya duduk, nah itu loh. Sholat tahiyatul masjid. Nah, perbanyak ibadah, membanyak ibadah yang kecek-kecek, tidak mengadau loh. Laka biasa itu beribadah kecek, ngaku nang gadang pun nak sulit mengajarnya. Punang kecek nak biasa. Kalau lo itu coba. Nah, surah mulai lebih dah. Nah, dia kalau lo coba. Kalau lo pun bersuara teratur yang macam dia kalau lo nak. Nanti baca dia ada sama namanya. Dah alhamdulillah الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور yang macam. Oke. Jadi Bapak Ibu, sengaja diajukan kepada kita itu ibadah itu banyak supaya kita menjadi tanda dari neraka, kita masuk surga. Amin. Tak nama orang lain awak masuk. Amin. Tak nama orang lain dapat. Ya kan? Yo. Awak masuk. Oke. Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua, wahai ya Rasulullah, siapa yang paling cerdas di antara orang-orang yang beriman itu? Rasul menjawab, orang yang sering mengingat mati. Dia awak lecet ke tanah mati. Nah, nih. Dia mau kasih ini mati tak boleh bang. Bilo lah mau mati ya. Di Padang atau di Jambi mau mati. Di jalan atau di kasur. Di dekat anak atau jamu dari anak. Tadi rumah laki mau mati yo. Anda itu loh. Acok memuhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhsabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum datang perhitungan dari Allah, pesan Umar bin Khattab. Apa nak hitung Ustaz? Woi dan nangis. Lah 58,8 membuang ini. Dak caiwang cari raja mui am putih cari ke kacau. Dulu ke berubah perannya oleh. Tumpalak dibuat unsur. Kemampuan para orang pendek dirawat cercah dengan berbagai macam pertanyaan. Kira-kira di kepada tahun yang hidup dalam di model kuana pertanyaan. Tak karena yang dikenal. Jual malam ini kira-kira kita masuk suruh buang. Iyo kok lebar tahun, kok berani kan? Dan mati itu pasti tipu. Tak ada sifat menunggu, menanti, tak ada. Lebihnya peringatan Allah tiba dua orang. Dulu mato rencak caranya inilah mulai kemukaku. Dulu rambut ikam sadualanya inilah payah mencari ikam dalam putih. Tidak jauh pikir. Ini seimbang ibadah Johana terima dari Allah.
Hiu dibuang mati diku banyak barang bajuang kan barang kek jokai kapan menjadi orang kayu atau gunung banyak orang piti tentu apiti banyak tinggal di orang yang tinggal rancak bana rumah menawak tetap berkumpul dalam tanah iya nak? Ya. Nah, kilo-kilo itu kilo-kilo lah lek masuk serunggu jo ibadah nalah dilakukan kini kok dapat jawab ni tak acaranya tambah banyak-banyak Bapak Ibu jemaah yang berbahagia ketiga bertanya juga pada kejadian ini ya Rasulullah siapa yang paling baik di antara orang beriman dan orang yang mengingat mati itu? Kata Rasul, orang yang mempersiapkan diri untuk kematiannya masing-masing. Itulah jawaban tadi. Amal soleh. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ujung ayat. Tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Maka dari itu Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, ada 3 manfaat besar dari orang yang sering mengingat mati. 3. Yang pertama, orang yang sering mencerca dirinya dengan pertanyaan tadi dengan maksud mengingat kematiannya masing-masing, orang itu akan bertobat dari kesalahan dan dosanya. Nah, tidak ada awak nak bersalah Pak. Tidak ada awak nak berdosa. Dikecek Rasul sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah orang yang bertobat dari kesalahan dan dosa. Kematian sudah hampir, kiamat sudah dekat. Maka satu-satunya jalan untuk masuk surga di samping beramal soleh yang banyak adalah bertobat dari kesalahan dan dosa. Banyak-banyak amal soleh kita ini, tapi kita tidak bertobat dari kesalahan dan dosa, pasti kita tidak masuk surga. Iya. Satu dosa saja kita bawa ke hadapan Allah, kita tidak akan masuk surga. Iya. Jangan banyak waktu ini lepak cik saya jadi kan zarroh hitungan Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Kan zarroh. Sekalipun kita satu dosa membawa ke hadapan Allah, maka hak masuk surga neraka bagi kita tidak ada sebelum kita dibakar dari neraka. Iya. Seperti itu Ustaz. Contoh dari hadis Rasulullah, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Kan cik Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim walau dengan satu orang. Kadang-kadang lagi tiup sudi bermusuh juga, tidak persatuan sampai kini. Kamu saja rajin. Nah, oleh sebab itu ketiga manfaat mengingat mati itu yang ketiga ini. Pertama apa?
tobat. Kedua, ya, manfaat mengingat mati tadi. Pertama, bertobat. Kedua, orang yang sering mengingat mati, dia kehidupannya akan menjadi kehidupan yang qanaah, rela menerima apa ketetapan Allah terhadap dia tentang keduniaannya, tapi tetap berusaha dengan maksimal dan terhindar dari sifat tamak dan rakus. Apalah artinya dunia kalau kita akhirnya akan masuk neraka? Maka dia sederhana dengan kehidupan dunia, maksimal dengan kehidupan akhiratnya. Itu orang berkurang, tidak terjebak dengan gemilaunya dunia. Dunia memang perlu, tapi hanya titian untuk lalu, bukan terminal akhir, tapi jembatan untuk sampai ke akhirat. Ketiga, orang yang sering mengingat nanti pasti dia mempertanya amal soleh setiap saat. Kapan perlu 24 jam satu hari semalam full diisi dengan ibadah. Coba amalkan Ustaz, bisa enggak makan itu jadi ibadah? Bisa, asal diturut dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah. Lalu Ustaz, bisa enggak kalau itu dijadikan ibadah? Bisa. Baca doa lalu, wudu sebelum lalu, baca surah ayat kursi, teriyukul, baca doa akan lalu, tukuk meriang lalu meriang ke kanan. Ya kan? Sekolah jago kau baca doa, jago lalu. Jadi lalu 6-8-7 jam itu seluruhnya dinilai ibadah. Amin. Coba acara usaha Ustaz, bisa usaha mencari itu jadi ibadah? Bisa, asal yang halal nanti itu kerja, halal caranya dan halal zatnya. Berarti bisa 24 jam jadi ibadah. Kadang-kadang hendak menjadikan ibadah kan awal. Nah, oleh sebab itu perbanyaklah ibadah, amal soleh. Memang tidak cash dibayar balasannya oleh Allah hari ini di dunia ini, tapi nanti akan disempurnakan balasannya oleh Allah dengan memasukkan kita ke dalam surga. Amin. Kalau dua kali yang menimpa nasrul Allah yang tarik kita wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.